kedatangan dua pemain baru. Arsenal nampaknya tengah memperbaiki lini belakang mereka. Setelah memastikan bergabungnya Nuno Tavares, kini Arsenal akan segera mengumumkan dua pemain baru yang dapat memperkuat sisi pertahanan mereka. Kedua pemain itu adalah bek Brighton Ben White serta Sambi Lokonga yang merupakan penggawa Anderlecht. Ben White didatangkan demi mengisi slot bek tengah, sementara Lokonga merupakan gelandang bertahan menjanjikan. Menurut Fabrizio Romano, Arsenal sudah hampir pasti mendapatkan Lokonga dan Ben White. Pengumuman resmi dari kedua pemain itu diprediksi akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Untuk Ben White, Arsenal disebut tinggal menyelesaikan proses akhir dari negosiasi transfer sang pemain. Sementara untuk Lokonga, The Gunners sudah dalam tahap penandatanganan dokumen. Sassuolo tolak tawaran dari Juventus untuk Manuel Locatelli. Gelaran Piala Eropa 2020 menjadi berkah tersendiri bagi beberapa pemain. Ajang itu jadi panggung mereka untuk bisa unjuk gigi. Hal itu dirasakan oleh salah satu gelandang Sassuolo, Manuel Locatelli. Seusai Piala Eropa 2020, Locatelli pun mulai dilirik sejumlah tim papan atas. Juventus bahkan siap meramaikan perburuan tanda tangan sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Dengan kontrak yang masih tersisa hingga 2023, Sassuolo jelas tidak ingin kehilangan pemain andalannya begitu saja. Dilansir oleh Goal, Sassuolo telah menolak tawaran dari Juventus untuk Locatelli. Diketahui, Bianconeri menyodorkan proposal senilai 30 juta euro. Juventus sendiri bukan satu-satunya tim yang ingin mendapatkan Locatelli. CEO Sassuolo Giovanni Carnevali mengatakan sejumlah tawaran juga datang dari luar Italia. Nuno Espirito Santo tepis rumor kepergian Harry Kane. Pelatih anyar Tottenham, Nuno Espirito Santo, menepis rumor kepergian penyerang andalannya Harry Kane. Sebagaimana diketahui, Harry Kane akhir-akhir ini selalu diisukan akan pergi dari Tottenham. Nuno menegaskan, Harry Kane saat ini sepenuhnya milik The Lily-Whites. Menurutnya, saat ini striker timnas Inggris itu sedang dalam masa istirahat sebelum kembali berlatih bersama dengan skuad Tottenham. Lebih lanjut, Nuno mengaku sangat yakin pemain 27 tahun itu akan bertahan di Tottenham. Ia beralasan, Harry Kane merupakan sosok yang memiliki ambisi besar. Sebelumnya, Kane memang sempat dirumorkan akan pergi dari Tottenham. Ia dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk diantaranya adalah Manchester City dan Chelsea. Jelang kepindahannya ke Milan, Giroud ucapkan salam perpisahan. Sebagaimana diketahui, masa depan Giroud bersama dengan Chelsea memang kencang dispekulasikan dalam beberapa hari terakhir. Terlebih, setelah adanya ketertarikan dari AC Milan kepada personel timnas Prancis tersebut, Giroud sendiri kabarnya tinggal selangkah lagi menjadi bagian dari skuad AC Milan. Pasalnya, mantan penyerang Arsenal tersebut pada saat ini sudah berada di Milan untuk merampungkan kepindahannya. Sadar bahwa statusnya sebagai pemain Chelsea tidak akan bertahan lebih lama lagi, membuat striker timnas Prancis itu memberikan salam perpisahan kepada para penggemar The Blues. Melalui media sosial Twitter, Giroud mengucapkan rasa terima kasih terhadap dukungan yang diberikan kepadanya. Ia pun berharap para fans bisa terus melihat kesuksesan Chelsea di masa depan. Naik meja operasi, Arthur absen bela Juventus 3 bulan. Arthur mengalami cedera pada kaki kanannya di bulan Februari lalu. Sempat menjalani proses pemulihan, namun hal itu tidak berjalan baik. Bukannya sembuh, robekan pada bagian cederanya justru semakin parah. Situasi ini membuat Arthur harus naik ke meja operasi untuk menyembuhkan cederanya itu. Melalui situs resmi klub, Juventus pun mengonfirmasi bahwa operasi sang pemain berjalan lancar pada Jumat lalu. Namun, usai operasi, Arthur dipastikan harus menepis selama 3 bulan. Itu artinya, gelandang asal Brazil tersebut dipastikan absen membela Juventus pada pekan-pekan awal Serie A musim depan. Cedera memang masih menjadi musuh utama bagi Arthur untuk tampil optimal bersama Juventus. Sejak didatangkan dari Barcelona, gelandang 24 tahun itu kerap bermasalah dengan berbagai cedera. UEFA umumkan daftar tuan rumah final Liga Champions dan Liga Eropa. Partai final dalam 2 edisi terakhir Liga Champions mengalami perpindahan venue akibat pandemi COVID-19. Sejatinya, Istanbul terpilih menjadi venue final 2020, namun pada akhirnya harus pindah ke Estadio do Dragão Porto. Kini, UEFA mengumumkan 4 stadion yang terpilih menjadi venue partai final Liga Champions dalam 4 musim ke depan. Final musim depan rencananya akan dihelat di Krestovki Stadium, Rusia.
Sebagai pengganti dari 2 kali relokasi yang dialami oleh Istanbul, UEFA akhirnya menjadwalkan Ataturk Olympic Stadium untuk menjadi venue final Liga Champions musim 2022-2023 mendatang. Selain menentukan venue final UCL, UEFA juga menentukan stadion tempat dihelatnya partai final Liga Eropa untuk 4 musim ke depan. UEFA memberikan kesempatan kepada 2 kota yaitu Dalbin dan Bilbao. Dirumorkan ke Barcelona, Nagelsmann yakin Goretzka bertahan. Pelatih Bayern Munchen Julian Nagelsmann buka suara terkait rumor kepergian pemainnya Leon Goretzka. Pemain 26 tahun itu dihubungkan dengan sejumlah tim papan atas pada bursa transfer musim panas ini. Barcelona menjadi salah satu tim yang dilaporkan tertarik untuk mendapatkan jasa Goretzka. Menanggapi hal tersebut, Nagelsmann yakin sang pemain akan tetap bertahan dan memperpanjang kontraknya bersama dengan Bayern Munchen. Durasi kontrak Goretzka bersama dengan Bayern sendiri akan habis pada bulan Juni 2022. Artinya, musim panas ini adalah waktu yang tepat bagi sang pemain jika memang ingin hengkang dan mencari tantangan baru. Sejak didatangkan dari Schalke pada 2018 lalu, Goretzka tercatat telah mengemas 112 penampilan bersama dengan Bayern Munchen. Gelandang asal Jerman itu juga menorehkan 25 gol dan 27 assist bagi klub. AC Milan segera datangkan bek milik AS Monaco. Di bursa transfer musim panas ini, AC Milan telah merekrut 1 pemain. Pemain tersebut adalah penjaga gawang Mike Maignan. Selain itu, Rossoneri juga mempermanenkan status Fikayo Tomori dan Sandro Tonali. Terbaru, Milan juga segera meresmikan perekrutan Olivier Giroud dari Chelsea. Bomber asal Prancis itu sudah tiba di Milan dan melakoni tes medis. Rupanya, aktivitas Milan mendatangkan pemain belum berhenti sampai di situ. Dilansir oleh Sky Sport bahwa bek milik AS Monaco Balotelli kabarnya akan menjalani tes medis pada Sabtu pagi waktu setempat. Milan kabarnya harus membayar biaya transfer senilai kurang lebih 5 juta euro. Di skuad Milan, Balotelli nantinya bakal diplot sebagai pelapis dari bek kiri utama Theo Hernandez. Musim lalu, Balotelli tercatat bermain sebanyak 29 kali dengan menciptakan 5 gol bagi Monaco. Donny van de Beek tidak masuk dalam daftar jual Manchester United. Donny van de Beek ramai digosipkan akan pindah dari Manchester United. Hal ini setelah sang gelandang jarang mendapatkan kesempatan bermain di musim debutnya. Sejumlah klub dikabarkan mulai mendekati van de Beek. Namun, dilansir ESPN, van de Beek tidak akan beranjak dari Old Trafford sebab Solskjaer sama sekali tidak berniat untuk menjual van de Beek. Ia menilai sang gelandang adalah pemain yang krusial bagi timnya. Lebih lanjut, Solskjaer dilaporkan sudah menyusun rencana untuk van de Beek. Sang gelandang akan diberi lebih banyak kesempatan bermain karena sudah terbiasa dengan ritme Liga Inggris. Manchester United sendiri saat ini telah memulai sesi pramusim mereka. Setan Merah dijadwalkan akan menggelar laga uji coba melawan Derby County pada akhir pekan nanti. Arsenal menyerah dalam perburuan Houssem Aouar. Houssem Aouar merupakan pemain incaran Arsenal sejak lama. Namun hingga kini, The Gunners belum juga mendatangkannya. Tahun lalu, harga Aouar masih cukup mahal, yaitu sekitar 60 juta pound sterling. Sementara musim panas ini, bandrol gelandang Prancis itu kabarnya mengalami penurunan drastis menjadi 21 juta pound sterling. Arsenal diklaim sudah sempat melayangkan tawaran senilai 17 juta pound sterling kepada Lyon. Namun, Lyon langsung menolak tawaran tersebut. Kini, dilansir oleh Liten Sport, Arsenal diklaim enggan menaikkan nilai tawaran mereka. Alhasil, mereka telah dianggap menarik diri dari perburuan Aouar. Arsenal dikabarkan telah menyerah dalam perburuan Houssem Aouar. Situasi itu pun mencoba dimanfaatkan oleh Tottenham. Mereka diyakini mulai intens menghubungi Lyon untuk memboyong Aouar ke London. Akibat transfer ilegal, Spezia dilarang belanja 2 tahun. FIFA menjatuhkan hukuman larangan transfer 2 tahun kepada Spezia. Hal itu setelah Spezia diketahui melakukan transfer ilegal pada pemain di bawah usia 18 tahun. Hukuman tersebut pernah dijalani Chelsea pada 2019 lalu. Bedanya, jika Chelsea hanya dihukum setahun atau 2 kali jendela transfer, maka kali ini hukuman yang dijatuhkan kepada Spezia lebih parah. Mereka tidak boleh mendatangkan pemain selama 2 tahun atau setara dengan 4 kali bursa transfer. Itu artinya, Spezia baru bisa belanja kembali saat menjelang musim 2023-2024 bergulir. Selain itu, tim yang diasuh oleh Thiago Motta itu juga didenda sekitar 7,8 miliar rupiah. Spezia pun tak terima dan akan mengajukan banding ke pengadilan arbitrase olahraga. Sebab kesalahan ini dilakukan pemilik terdahulu dan bukan investor baru asal Amerika yang mengambil alih klub pada Februari lalu.
Berubah pikiran Jack Grealish gagal gabung Manchester City. Penampilan memukau yang ditunjukkan oleh Grealish musim lalu sukses membuat sederet klub papan atas Premier League kepincut. Manchester City menjadi kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangan Jack Grealish. Bahkan, gelandang 25 tahun itu diklaim sudah sepakat dengan tawaran yang diajukan oleh City. The Citizens diklaim akan melayangkan tawaran senilai 90 juta pound sterling kepada Aston Villa. Namun, dilansir oleh Talksport bahwa Grealish telah berubah pikiran. Grealish kabarnya menjadi ragu akan kepindahannya ke Manchester City dan bisa jadi ia akan bertahan di Aston Villa untuk musim depan. Grealish sendiri sebelumnya diprediksi akan menjadi andalan Gareth Southgate di Euro 2020. Sayangnya, Gareth Southgate justru lebih sering memainkan sang gelandang dari bangku cadangan.